Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ikopin TV dan sahabat Ikopin, berjumpa lagi di program terbaru kami di Ngopi Ngobrol Koperasi. Bersama saya Diana Fadila yang akan membersamai pada podcast kali ini. Kali ini tentu saja saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Subagjo selaku Wakil Rektor 3 Ikopin University di bidang pengembangan riset, advokasi, dan promosi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bagaimana Mbak kabarnya Dina. hari Kabar ini? baik luar biasa. Ya, senang Selamat sekali. pagi, sahabat Ikopin TV yang luar biasa dan setia untuk bersama dengan kami. Iya, senang sekali Bapak bertemu dengan Bapak hari ini, Ya. narasumber yang sangat luar biasa kami gitu ya Pak. Oke, di episode kali ini tidak kalah menarik dari episode sebelumnya teman-teman, tidak jauh berbeda juga dengan episode sebelumnya, kita masih akan mengupas tuntas mengenai koperasi sebagai ilmu Bapak. Ya, mungkin kita langsung aja masuk ya Pak ya ke pembahasannya. Ya. Mungkin kalau misalkan kita mendengar tentang koperasi nih Pak, banyak orang awam yang mengenal koperasi ini hanya sebagai badan usaha aja, sebagai badan hukum ya Pak ya. Namun lebih dari itu koperasi ini bisa kita kenal sebagai ilmu gitu ya Pak. Koperasi bisa kita pelajari sebagai ilmu. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Pak bagaimana maksud dan konsepnya dari koperasi sebagai ilmu Pak. Ya, terima kasih Mbak Dina Faradila sambil mengenalkan beliau adalah mahasiswi Ikopin University semester 5 ya. Semester 5 Bapak, Iya, betul. kami sangat bangga sekali kita bisa bersama-sama berdiskusi tentang koperasi. Oke, kita akan melanjutkan tentang topik kita sebelumnya tentang koperasi sebagai ilmu. Sahabat Ikopin TV yang luar biasa, kita mengenal selama ini koperasi sebagai badan usaha. Dan itu tidak salah juga karena memang di dalam regulasi kita ketika kita membahas tentang koperasi selalu merujuk kepada undang-undang. Sekarang undang-undang kita masih muncul di tahun 1992 ya, Undang-Undang Nomor 25, dan kita selalu mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi. Jadi tidak salah memang ketika kita kemudian ditanya tentang koperasi, lalu kemudian mindset kita bicara tentang bagaimana memposisikan koperasi ini selevel dengan perseroan terbatas, dengan CV, ya, dengan atau mungkin dengan yayasan atau badan usaha yang lain. Nah, saya kira ini kita perlu ada suatu pembaharuan bahwa kita melihat koperasi ini kan sudah lahir, sudah sangat lama sekali, bahkan semenjak terjadi revolusi industri yang terjadi di Eropa di abad pertengahan, di tahun sekitar 1600-an sampai 1700-an, ketika revolusi Prancis juga muncul, di mana ada suatu antagonisme antara kaum borjuis dan proletar, di mana para industriawan dan industrialis itu menguasai dan sangat dominan sekali mengatur serta menjadikan posisi human ini sebagai faktor produksi, manusia diposisikan sebagai faktor produksi seperti halnya mesin, seperti halnya bahan baku, seperti halnya capital dan modal. Nah, di sini terjadi tidak kepuasan, di mana masyarakat pekerja sebagai manusia yang memiliki hak hidup dan memiliki tentunya keinginan dan harapan hidup yang lebih baik, berada dalam posisi yang terkooptasi dan tidak memiliki kemerdekaan untuk menyuarakan sesuatu pendapat ataupun mendapatkan hak yang lebih baik di dalam posisi tawar dengan para borjuis. Nah, disinilah yang kemudian mereka tidak melakukan pemberontakan. Mereka para proletar ini tidak melakukan bagaimana menyerang para borjuis dan karena tahu posisi bahwa mereka juga diperlukan dalam sebuah mekanisme dan ekosistem. Sehingga yang diperlukan apa? Posisi tawar. Secara elegan,
Apa yang dilakukan oleh para pendiri koperasi awal yang ada di Rockdale itu? Maka mereka melakukan sebuah asosiasi perserikatan. Dan perserikatan bukan dalam hal untuk melawan, tapi untuk memberdayakan dirinya. Dan disinilah yang kemudian mereka mencoba bersama-sama memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri. Mereka bikin toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, kemudian mereka saling meminjamkan satu dengan yang lain, lalu dikoordinasi oleh asosiasi koperasi ini, dan kemudian ternyata kita tahu bahwa tidak stuck, tidak berhenti, bertumbuh, kemudian usahanya juga berkembang, lalu kemudian mereka bisa mendirikan poliklinik sendiri, ya, bisa melayani kesehatan para anggotanya, lalu kemudian bisa mendirikan sekolah, gitu ya. Lalu kemudian anak-anak pegawai, anak-anak karyawan dan buruh itu mereka bisa sekolahkan karena dulu masa imperialisme dan kapitalisme itu yang namanya proletar nggak bisa duduk bersama dengan para borjuis di dalam satu bangku, di dalam satu sekolahan, nggak bisa. Sama dengan di Indonesia. Indonesia ada sekolah rakyat. Nggak bisa sekolah di sekolah pala amtenar, gitu ya. Dan disinilah yang ada suatu upaya untuk memerdekakan dirinya sendiri melalui sebuah gerakan. Nah, kalau kita melihat dari situ, maka kita tidak melihat dari satu perspektif saja, bukan dari sisi ekonomi saja. Yes, ekonomi betul, karena dia bisa melakukan aktivitas ekonomi, buka toko, melayani anggotanya, itu ekonomi. Tapi ketika bicara mereka kemudian bisa mendirikan poliklinik, bisa mendirikan sekolah, itu adalah aspek pendidikan. Itu adalah aspek sosiologi. Itu adalah aspek kesehatan. Jadi koperasi itu awal berdirinya pun itu tidak hanya sekedar bicara tentang ekonomi, tapi bicara tentang bagaimana sebuah komunitas yang kemudian dia berkolaborasi, dia bekerja sama, dia saling membantu satu dengan yang lain, gitu ya, untuk membangun suatu masyarakat yang memiliki kemerdekaan sebagai manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan disitulah yang kemudian kalau kita melihat sejarah founding fathers kita, sejaman kita mungkin pernah dengar Jawaharlal Nehru ya dari India, kita pernah dengar Soekarno, ya kan, kita pernah dengar ada Perdana Menteri Lee Kuan Yew, ya di Singapura. Nah, yang sangat menarik adalah ketika kita membaca Jawaharlal Nehru, dia mengatakan bahwa ketika kemudian dia berguru kepada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu adalah seorang tokoh yang menginspirasi dunia. Mungkin kita nggak pernah tahu bahwa beliau juga jiwa kooperativismenya sangat luar biasa. Saya baru membaca dan mendengar ketika ada suatu kuliah yang disampaikan oleh salah satu tokoh, ya, dan kemudian bercerita. Saya mendengar di endgame-nya Gita Wirjawan. Ya, saya salah satu penyuka dan dengan Gita Wirjawan. Sangat inspiratif ya. Saya mendengar dari percakapan Gita dengan salah satu narasumber, saya lupa namanya, bercerita tentang bagaimana masyarakat India memerdekakan dirinya sendiri ketika melakukan perlawanan dengan Inggris gitu, tidak semata hanya kemudian melakukan perlawanan senjata, tapi Mahatma Gandhi turun ke bawah dari desa ke desa. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan katanya tanam kapas di setiap desa, di setiap jengkal tanah yang kosong tanami pohon kapas. Tujuannya apa? Waktu itu mungkin masyarakat belum paham karena seorang tokoh yang kemudian memberikan sebuah semangat dan spirit untuk negaranya menjadi mandiri secara ekonomi, maka masyarakat kemudian memahami ternyata apa yang diperintahkan oleh Mahatma Gandhi adalah dengan menanam kapas, maka kemudian dia kemandirian tekstilnya. Maka kita tahu salah satu negara di dunia yang kuat di bidang tekstilnya adalah India. Ya, dia bagaimana kita sekarang Indonesia nggak bisa lagi bertahan di industri pertekstilan kita. Ya, kenapa? Karena pohon kapas kita habis, nggak ada yang lagi mau menanam,
dan tidak ada lagi gerakan kapasitasasi, ya. Bahkan di daerah Batang, kabupaten tetangga saya tinggal di Pekalongan, ada satu hamparan berapa hektar pohon kapas itu yang kemudian sekarang sudah dihabisi dengan bulldozer, lalu kemudian di atasnya ditanam industri. Saya nggak bisa berpikir ya, bagaimana kita mau bicara mandiri terhadap industri pertekstilan kita ketika kita nggak punya lagi bahan baku. Kemudian kita harus impor ke India. Gimana kita harus mengimpor ke China? Padahal kita udah tahu dan pasti bahwa ini nggak mungkin kita nggak pakai. Baju ini selalu kita akan pakai, dan ini menjadi kebutuhan pokok. Pertanyaannya, apakah ada tokoh negarawan sekarang yang memikirkan keberlanjutan kemandirian ekonomi kita ke depan? Nah, disinilah yang kemudian kita kembali lagi untuk merujuk dan kembali kepada memahami tentang bagaimana kooperatisme ini tidak hanya dipahami sebagai sekedar kegiatan ekonomi, tapi bicara tentang bagaimana sosiologi, bagaimana kita bicara tentang aspek ekologi, lingkungan. Kita bisa bayangkan, kooperatisme yang kemudian Mahatma Gandhi memahami itu sebagai sebuah ekologi, ya. Ketika menanam kapas, maka dengan sendirinya kita melindungi bumi. Dengan menanam kapas, kita melindungi kehidupan. Karena kapas akan tumbuh dan kemudian menyerap karbon dioksida, mengeluarkan lagi oksigen untuk kebutuhan manusia. Itu masalah ekologi. Lalu kemudian masyarakat desa punya pendapatan. Kenapa? Karena wilayahnya terlindungi, tidak lagi kemudian diindustrialisasi, kemudian digantikan dengan cerobong mesin yang menghasilkan asap. Kita bisa bayangkan bagaimana masyarakat India yang kemudian mewarisi pohon kapas ini, ya, dengan segala kompleksitasnya, maka itu adalah warisan mereka yang luar biasa. Sekarang pertanyaan kita, warisan kita apa? Sebetulnya founding fathers kita sudah mewariskan tentang keilmuan, tentang paradigma, ya. Tapi saat ini apakah kita menerima warisan itu dengan baik? Kemudian kembali lagi semangat itu kita dapatkan untuk kemudian kita bisa merevitalisasi kehidupan dengan memahami bahwa koperasi tidak hanya sekedar badan usaha. Betul, jadi kalau kita membicarakan soal koperasi bukan hanya soal ekonomi saja ya, Yes, right. tapi meliputi lebih banyak dari itu, dari Ya, hukumnya, dari hukum. sosial, dari Ya. ekologinya gitu Ya. ya Pak ya. Bukan hanya dari ekonominya saja Ya. gitu ya Pak. Oke, baik. Nah, mungkin kalau di Indonesia sendiri nih Pak, Ya. untuk koperasinya kan kita sedang ada program pemerintahan baru nih Pak, Ya. ada Koperasi Desa Merah Putih yang Ya. mana program ini tuh untuk meningkatkan gitu ya, untuk mendorong lagi, membangun lagi, membangkitkan lagi wawasan kita soal koperasi, khususnya untuk di generasi muda saat ini gitu ya Pak. Ya. Dan berharap bahwa generasi muda kita tuh terjun gitu ya Pak, langsung turun ke lapangan untuk membantu koperasi. Nah, untuk mungkin menurut Bapak sendiri, tantangan terbesarnya nih Pak untuk untuk menyebarluaskan ilmu koperasi ke generasi muda ini seperti apa Pak? Ya, ini sangat penting sekali ya. Kita semua sudah tahu bahwa koperasi sudah hilang dari kurikulum kita, ya. Kita juga sudah tahu di pendidikan tinggi juga tidak ada lagi ilmu koperasi. Bahkan saya masih ingat tahun 90-an awal, 93, 95 saya waktu masih kuliah, ada namanya ekonomi koperasi, saya dapat itu. Makanya sampai sekarang saya cukup memahami itu ya, karena diajarkan. Kita bisa bayangkan ketika itu sudah tidak ada lagi di sekolah dasar, sekolah menengah juga nggak pernah dikenalkan dengan itu, lalu kemudian di perguruan tinggi sama sekali nggak ada. Berarti artinya apa? Kita sebetulnya sedang melenyapkan sebuah warisan dari para founding fathers kita di Undang-Undang Dasar kita di pasal 33 yang sudah jelas-jelas bahwa di dalam penjelasan pasal 33 disebutkan yang memiliki ruh pasal 33 dalam kegiatan sistem perekonomian adalah koperasi. Tapi kemudian itu pun dihilangkan. Nah, sebetulnya kita juga sudah tahu nih arah siapa yang menghilangkan itu, lalu kemudian kenapa di dalam sistem perekonomian dan pendidikan kita juga menghilangkan
koperasi ini sebagai sebuah ilmu yang harus dipelajari, maka kita sudah tahu bahwa kita sedang digiring dalam sebuah mazhab atau paham yang jelas kita sudah tahu ada dua kutub paham dalam memahami tentang perekonomian. Ada mazhab sosialis dan ada mazhab kapitalis. Gitu. Nah, mazhab yang sebetulnya menjadi mediasi di antara kedua ini adalah koperasi. Ya. Nah, koperasi ketika kita memahami dia sebagai ilmu, maka kita akan mampu untuk menjadi jembatan itu dengan baik. Ya, karena kita tidak hanya sekedar bicara tentang koperasi sebagai badan usaha. Sangat sempit sekali kalau koperasi dibangun sebagai badan usaha. Karena topangan dan dampak nanti yang akan dihasilkan apabila koperasi ini bisa berjalan dengan benar, maka dampaknya secara sosiologis, culture, budaya, kemudian dari aspek ekonominya jelas pasti akan terdampak dengan itu. Lalu dan yang penting lagi adalah kita membangun sebuah peradaban di mana peradaban Indonesia ke depan ini ditopang oleh kekeluargaan, oleh kebersamaan, di mana satu dengan yang lain saling membantu. Aspek sosiologis yang sudah diturunkan turun-temurun dari masa leluhur kita nggak hilang. Nah, saya kira ketika kita sedang membangun Indonesia ke depan 2045, apabila sekarang kita lupa bahwa koperasi ini adalah dasar, bahwa koperasi ini adalah sesuatu fundamental dalam membangun perekonomian kita ke depan, maka saya tidak terlalu optimis 2045 itu pembangunan dilakukan untuk rakyat dan pembangunan diperuntukkan untuk menyediakan kemakmuran bagi rakyat. Akan terjadi sejarah berulang lagi bahwa pembangunan akhirnya mengerucut pada segelintir orang yang menikmatinya dan sebagian besar yang ada di bawah ini hanya sebagai pelengkap saja. Pelengkap penderita. Karena apa? Karena dia tidak memiliki ownership. Gimana kita ingin memiliki tanah dengan semakin mahalnya tanah? Bagaimana kita ke depan generasi kita memiliki rumah? Kalau kemudian rumah tidak lagi memiliki tanah, karena dia harus dibangun ke atas menjadi apartemen. Ownership ini menjadi penting. Dan ownership di dalam kepemilikan hanya ada dimiliki oleh koperasi. Perseroan terbatas, nanti yang akan pada akhirnya kalau ini tidak dibangun, kooperatisme, maka apartemen-apartemen yang akan dihuni oleh generasi kita mendatang, itu adalah milik perseroan dan milik pribadi. Kalian harus bayar. Nggak bisa memiliki. Bayar setiap saat dan setiap tahun. Bahkan seumur hidup sampai mati pun nggak bisa punya tanah. Kenapa? Karena hidup di apartemen. Apartemen milik siapa? Milik perseroan. Bayangkan kalau kemudian kita bicara tentang housing cooperatism, membangun rumah berbasis kooperasi. Bagaimana kita membangun industri berbasis kooperasi, yang kemudian ownership-nya adalah juga para pekerjanya di dalamnya. Nah, ini yang kemudian pasti ditentang habis oleh para kapitalistis. Pasti. Mereka yang tidak suka masyarakat memiliki sesuatu, tidak suka rakyat memiliki kepemilikan, hanya dianggap sebagai pelengkap, dan masyarakat dan rakyat dianggap sebagai pelengkap penderita saja, sebagai pemanis saja, dan disitulah saya kira akan terjadi bencana. Mungkin kelihatan kita maju secara ekonomi, tapi kemajuan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, karena tidak ada berbagi dengan masyarakat banyak. Nah, inilah yang bagian dari suatu perjuangan baru, medan baru, yang saya kira bagi mereka yang tergelitik dan memahami tentang kondisi ini akan tergerak. Kita tetap appreciate kepada pemerintah Prabowo karena memberikan ruang untuk masyarakat tahu tentang koperasi. Tapi ini tidak selesai. Ini belum selesai, ini belum tuntas, ini baru awal. Saya kira kita perlu merespon itu dengan positif. Gerakan di dunia pendidikan tinggi harus bergerak. Karena kalau ini yang bergerak hanya pemerintah saja, maka tidak akan berarti apa-apa. Ini hanya menjadi simbol saja, tapi fundamentalnya rapuh. Maka saya mengatakan ada yang namanya kita dulu pernah mendengar ada pentahelix ya. Ada namanya quadruple helix. Quadruple helix kalau
Quadruple helix itu terdiri dari 4 elemen dalam membangun suatu sistem perekonomian dan peradaban. 4 elemen itu siapa saja? Ini kuadron itu 4. Jadi yang pertama adalah masyarakat itu sendiri. Oke. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam proses perubahan ini. Harus terlibat. Kemudian yang kedua adalah masyarakat akademisi dan pendidikan tinggi, perguruan. Ya. Ini masyarakat pendidikan, well educated, terutama yang ada di perguruan tinggi, jangan menjadi mercusuar. Jangan hanya menjadi dia hanya menjadi berkelip-kelip saja dari jarak jauh kelihatan, tapi tidak membumi. Tidak pernah berdampak pada apa yang ada di bawahnya. Hanya kelihatan aja mentereng di atas, ya, tapi tidak dirasakan di bawah. Maka para akademisi dan perguruan tinggi harus bergerak. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Oke. Pemerintah pastinya merupakan policy maker yang mengambil kebijakan dan bagaimana kemudian mendorong agar masyarakat banyak memiliki hak ownership-nya, memiliki hak suaranya. Dan itu ada dalam sebuah demokrasi kecil yang dibangun dan diajarkan di dalam perkoperasian. Dan itu nanti yang akan membangun peradaban negara kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah dunia swasta, pelaku usaha. Nah, disinilah yang kemudian apabila keempat ini berkolaborasi dalam quadrant helix, maka apa yang kita harapkan ada perubahan yang sangat fundamental, memberikan pengetahuan tentang koperasi yang benar, bukan hanya sekedar badan usaha saja. Kemudian kita mencoba mengangkat itu menjadi sebuah konsep, lalu kemudian kita angkat lagi itu menjadi sebuah teori. Teori silahkan diuji oleh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Silahkan uji tentang konsep-konsep yang bisa kita hipotesiskan, gitu ya. Dan kemudian dalam proses pengujian itu tentunya kita akan masuk dalam global education. Kita masyarakat global educated, global society education, dan seterusnya nanti akan kemudian kita bisa menguji bahwa apakah benar koperasi ini adalah sebuah ilmu. Kita nggak bisa mengklaim sendiri. Ini harus bisa diuji dan kemudian tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi masyarakat dunia bersama-sama bergerak. Dan pada akhirnya, kalau kemudian koperasi ini menjadi jalan yang terbaik di dalam membangun peradaban baru dunia yang bersahabat, yang bisa menerima semua kelas sosial di bawahnya, dan dia bisa menjadi tidak sekedar mercusuar, tapi dia bisa down to earth, dia bisa membumi, maka koperasi akan kembali hidup. Dan Indonesia kita berharap dan bermimpi menjadi salah satu negara yang memiliki landasan, mempopulerkan, dan sekaligus menjadi best practice dunia. Bahwa praktek kooperatisme mampu mensejahterakan rakyatnya secara merata, adil, dan bermartabat. Betul. Ya. Betul, Pak. Jadi koperasi ini tidak hanya jadi dilihat hanya badan usaha saja Yes, gitu ya Pak ya, right. tapi lebih dari itu gitu Pak. Ya. Nah tadi bicara soal kurikulum nih Pak. Kebetulan saya kemarin berkesempatan untuk menghadiri International Cooperative Conference yang ada di Luar Malaysia gitu ya biasa. Pak. ICA. Iya, ICC Pak. Oh, Iya, ICC. betul. Oke. Nah, di sana juga saya mendapatkan insight Pak. Kalau Ya. misalkan di Malaysia itu mereka sedang merancang untuk kurikulum terbaru koperasi mereka Koperasi. dan Oh. akan diterapkan di anak usia SMP Pak. Nah, bagaimana kalau itu diterapkan juga di Indonesia Pak? Apakah Indonesia sudah siap untuk menerapkan kurikulum koperasi di usia dini gitu Pak? Karena yang kita ketahui kalau koperasi ini perlu dari bawah gitu ya Pak, perlu diberikan wawasan gitu agar semuanya generasi itu paham gitu Pak. Ya. Kalau menurut Bapak itu seperti apa Pak? Ya, inilah yang menjadi PR besar kita. Ya, ini bicara tentang kebijakan pendidikan. Ya, sementara kita saat ini berbicara koperasi tadi hanya sekedar sebagai badan usaha. Ya, jadi kemudian yang mengerjakan hanya kita bicara tentang fragmentasi praktek berkoperasi di Indonesia, memisahkan
segmentasi dan memfragmentasi, jadi memisahkan, ya. Ini hanya sekedar tadi badan usaha, sehingga tidak perlu masuk ke dunia pendidikan, gitu ya. Ini adalah mindset. Ini adalah mindset yang kalau kemudian pejabat negara kita, kemudian para wakil rakyat tidak memahami tentang apa ini koperasi, dan kemudian lagi-lagi ketika ingin tahu tentang koperasi membuka pasal 25, pasal Undang-Undang 25, gitu ya. Lalu kemudian dia dapatilah bahwa koperasi adalah badan usaha yang berkantor orang-orang. Nah, kalau badan usaha cukuplah itu dipelajari hanya bagian kecil dari materi bab tentang ekonomi mikro misalnya. Bahkan tidak di ekonomi mikro, hanya di ekonomi perusahaan. Jadi dia adalah bagian dari yang dipelajari hanya sekedar tadi bicara tentang PT, kemudian bicara tentang CV, lalu kemudian di situ ada secuil penjelasan tentang koperasi gitu. Ini saya kira ya hal yang sangat naif gitu ya. Ketika kita bicara ingin membangun bagaimana ke depan bicara tentang makna kolaborasi, makna kerjasama, makna tentang melakukan sinergi gitu ya. Lalu kemudian kita sebetulnya hanya bohong ya ketika kita bicara tentang kolaborasi, tapi sebetulnya di situ kita sedang mencari celah kekurangan pihak lawan gitu ya. Kolaborasi tapi sebetulnya ingin menindas gitu ya. Jadi sebetulnya tidak fair gitu ya. Tapi ketika kita bicara tentang bahwa suatu entitas legal itu bisa dimiliki oleh banyak orang, lalu kemudian kepemilikan setiap orang diberikan ruang dan akses, ini adalah bicara tentang akses. Bicara tentang akses. Jadi sebetulnya masyarakat kecil, masyarakat mikro yang notabene mereka sangat terbatas dan tidak, bahkan bisa dikatakan tidak memiliki modal, sangat mustahil untuk punya perusahaan. Sangat mustahil gitu. Dan itu akan mungkin dilakukan kalau kemudian kita berpikir komputerisme ya. Kita bisa bersama-sama itu lalu kemudian kita bisa mendirikan itu. Gitu. Jadi ini yang saya kira perlu ada revolusi pemikiran dan kemudian kita tarik ke dalam berbagai dimensi, termasuk tidak hanya dibicarakan oleh Kementerian Koperasi saja, tapi dibicarakan juga di Kementerian Pendidikan, dibicarakan juga di Kementerian Sosial. Bagaimana masyarakat sosial, ini kalau di Kementerian Sosial kan biasanya ngurusin mereka masyarakat marginal, ya, masyarakat duafa dalam perspektif Islam gitu. Nah, disinilah yang kemudian jalan yang kemudian dijadikan sebagai channeling dan jalan untuk membuka itu, maka ketika kita memiliki perspektif kooperatisme, maka kita akan memberikan ruang kepada mereka, membuka akses kepada mereka, bagaimana mereka bisa berdaya dengan dirinya sendiri, mendirikan usaha bersama, difasilitasi, lalu kemudian mereka bisa merasakan sendiri manfaatnya, lalu kemudian ada keyakinan, ada PD mereka. Nah, dari kepercayaan diri itulah yang kita sebetulnya butuhkan modal mentality yang bahkan kita bisa katakan hilang dari masyarakat marginal. Mereka tuh nggak percaya diri, ya. Mereka karena apa? Tidak memiliki akses. Nah, inilah yang kemudian perlu menjadi kebijakan publik dan mendorong kembali lagi bahwa perlu kita awali dari awal, dari bawah melalui perubahan mindset, disertai dengan bukti-bukti fakta-fakta, ya, dan kita bisa bicara secara lebih luas, baru kemudian kita masuk secara dimensional ke sektor pendidikan juga. Jadi kurikulum tidak akan mungkin akan berubah kalau Menteri Pendidikan kita juga belum paham tentang koperasi, hanya dipahami sebagai badan usaha, ya. Nah, disinilah yang kemudian kita kembali perlu mengembalikan ruh para pemikir bangsa kita tentang bagaimana menanam dan membangun fondasi
sistem perekonomian kita, sistem sosial kita, sistem ekologi kita, yang semuanya harus ikut di dalamnya, merasakan, tidak hanya merasakan tapi juga memiliki, dan kemudian mereka bisa berdaya dengan dirinya sendiri melalui pembangunan ekosistem yang bisa dinikmati, dimiliki secara bersama-sama. Dan ini butuh revolusi pemikiran dan butuh peran serta dari seluruh pihak yang kita sebut dengan quadruple helix. Betul Pak, jadi memang pembahasan koperasi ini cukup menarik gitu ya teman-teman. Mungkin terakhir nih Pak, ada pesan atau mungkin amanah gitu ya Pak, atau amanat dari Bapak nih khususnya untuk penonton Ikopin TV gitu ya Pak, yang memang mereka ini berminat gitu Pak di koperasi atau mungkin ingin terjun langsung ke koperasi Pak. Mungkin ada pesan dan kesannya Pak? Iya. Oke, tadi kita bicara agak melangit ya, karena bicara tentang keilmuan, bicara tentang pengetahuan, bicara tentang teori, memang terkadang teori gitu ya. Nah, kita perlu ada pembuktian fakta-fakta gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan peran kita masing-masing. Kalau kita sebagai mahasiswa, yuk kita gerakkan di dalam koperasi mahasiswa gitu. Kalau kita sebagai dosen, yuk kita aktif di koperasi di lingkungan kita, gitu ya. Kalau kita sebagai pedagang, yuk kita bareng-bareng, yuk kita sama-sama, yuk kita bisa bikin koperasi, gitu ya. Jadi berbagi peran saja, nanti dengan sendirinya maka akan terwujud dan terbentuklah sebuah ekosistem bersama. Dan ke depan kita akan bisa melakukan networking melalui fasilitas digital. Inilah yang kemarin kita bawa di salah satu konsorsium workshop di Telkom University, dan salah satunya adalah dari Kopin. Alhamdulillah saya diminta untuk menjadi salah satu narasumber bagaimana membangun sebuah prototipe Jatinangor City of digital knowledge. Jadi kita ingin Jatinangor ini menjadi pusat pengetahuan secara digital, dan di situ akan ada kolaboratif antara quadrant helix ya, quadruple helix yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan akan direkatkan melalui digital. Nah, saya kira ini adalah sebuah contoh, mudah-mudahan terus melakukan revolusi terus berjalan sehingga koperasi kembali hadir di tanah Pertiwi ini yang sebetulnya sudah hadir sejak berabad-abad tahun yang lalu, tapi kemudian sempat hilang, dilenyapkan oleh imperialisme yang cukup lama, 350 tahun gitu ya, dan kemudian dinaikkan dan akan diangkat kembali oleh para founding fathers kita, lalu kemudian sempat surut setelah masa reformasi, dan kembali lagi ini akan terjadi revitalisasi dan hidup. Saya kira kita perlu menyambut gembira apa yang saat ini sedang terjadi, dan semuanya mudah-mudahan menjadi para aktivis koperasi dimanapun, siapapun, peran apapun, profesi apapun. Oke, kita bersama-sama berkolaborasi dalam sebuah gerakan kooperatisme. Oke. Bapak. Iya. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kita hari ini. Jadi betul ya Pak ya tadi yang Bapak sampaikan, kalau kita ingin membangun koperasi kita perlu bersama-sama gitu ya Pak. Semua pihak perlu terjun langsung gitu ya Pak. Oke, teman-teman Ikopin TV, mungkin untuk pembahasan di podcast kali ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa untuk menyaksikan episode Ngobrol Koperasi berikutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Mbak Diana. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.